Ya, baik, mari kita beri apresiasi untuk musikalisasi yang disampaikan spesial oleh Apoteker Rima Rasida. Ya, betul sekali. Dan itu merupakan karya original Benar. dari kakak Apoteker Rima Rasida. Benar, Keren banget ya keren atas banget. karyanya. Jadi, bangga sih kita ya benar. sebagai apoteker bisa menciptakan Ya. karya-karya seperti Dan itu. memang tidak bisa digampangkan sih Kak ini buat Betul. karya Apalagi seperti tadi itu puisi ya, puisi Kak, ya. itu memang Berat sih berat untuk banget, berat pemilihan banget. katanya. Benar, dan juga tadi nggak cuma asal buat tapi ada mengandung makna yang tadi Betul, disampaikan. keren banget. Dengan dua puisi yang bisa disampaikan memang cukup menyentuh untuk membuka. Menyentuh hati. Iya, dan tenang saja, habis ini bakal ada lagi seperti yang sesi selanjutnya nih Kak. Ada apa Oke. Kak ini? Selanjutnya akan ada Benar. stand up comedy, tapi sebelumnya kita Benar. ingin mengingatkan Ya. kepada peserta untuk mengisi absen yang berada di kolom chat Benar. dan juga mengisi database IYPG ya Kak ya. Benar, jadi tetap pantengin yang tadi belum kelewat, di scroll down up dulu, kelihatan absen karena apa? Karena itu akan menentukan kami biar tahu teman-teman apakah memang sudah hadir ini secara formal Kak ya. Betul, apakah Bersama mengikuti dari kami. awal hingga Benar, akhir. itu bisa, jangan lupa ya sekali lagi untuk absen rekan-rekan sekalian. Oke, selanjutnya akan ada perform spesial, yaitu Nah, stand up comedy. Ini yang benar-benar Aini sangat tunggu-tunggu ya. Ini yang saya tunggu-tunggu karena saya juga pencinta stand up comedy. Nah, gitu kalau loh, Kak Hendra. saya sendiri Kalau Kak Hendra, belum. kalau Kak Hendra sukanya siapa nih kalau stand up comedy? Komedi siapa? Nggak suka ya? Gak suka tepatnya. Raditya Dika tau nggak? Raditya Oh. Dika. Oh, nggak tahu. Wah, Oh, iya. Oh, ini iya. nih sering pantengin yang di TV itu loh. Kok jadi saya ngelawak di sini Iya, kan kayak gini gitu. jadi ya. Nah, Biar nggak lama-lama kita tanpa undang dulu berlama-lama ya. lagi kita undang Undang. bersama-sama Yap. untuk Apoteker Wisnu Wardana. Kita berikan aplaus teman-teman untuk Kak Apoteker Wisnu Wardana. Waduh, penampilannya udah keren Wah, banget ini. Wah. Ini kita harus tetap jaga jarak Kak ya. Waduh, keren banget Wah. ini. Oh iya, pinjam mic katanya dulu. Oke. Oh iya. Baik. Waduh, prokesnya benar-benar dijalankan berarti ya ini ya. Ya, selamat malam sebelumnya. Iya, benar Kak, dan ini mungkin Kak Wisnu mau perkenalan dikit, mungkin namanya siapa, statusnya apa, mungkin bisa ada yang nyangkut satu karena saya Iya. setahu saya ini kayak di sini jomblo ya. ada 1.000 loh Kak. Bisa tahu dari 1.000 tuh bisa diprospek Ada yang 1, beruntung gitu 2. ya. Oke. Ini sudah, ya nama saya Wisnu ya. Bentar dulu. Ini protokol. Iya. Pakai. Ini maklum mic pinjeman kan. Jadi ya harus tetap protokol. Iya, Ya. bisa langsung dikat. Ih, so sweet banget. Kasih aja, nggak apa-apa. Oke. Karena edisi malam minggu jadi dipegangin ya. Spesial. Oh iya. Aku belum ngasih nama loh. Iya. Nama saya Wisnu ya. Status saya masih jomblo tingkat 3 ya. Karena saya udah 3 kali diselingkuhi. Wah. Ya. Ini cerita Dari gimana, Kak? 1100 ini kalau mau dengar cerita saya, nangis kalian. Oke, mendingan jangan didengar ya karena ini malam minggu biar lebih ini ya jadinya jangan. Iya, tapi tadi ada level 3-nya jomblo ya Kak ya. Berarti Dan- udah stadium berapa itu Kak? udah Udah. parah banget Dan ya kalau kalau tadi kayak pas masuk tuh saya wah, tadi udah lama saya nggak pakai jas lab nih Kak ya. Masih bagus jas lab ya. Anda kangen kan? Kalian semua yang 1100 ini? Iya. Pakai jas lab? Bener, saya kangen pada. Anda kangen jadi mahasiswanya apa jadi astosnya? Jangan. Ini kalian akan mengingatkan kalian di mana kalian pretest tidak pernah masuk. Inilah. Nah, Oke. filosofinya apa nih? Kenapa pakai jas lab? Di sini kan nggak ada beker glass, nggak ada timbangan. Kenapa pakai ini? Kan mau stand up comedy. Oh, saya mau mengingatkan kalian aja. Oke, jadi Kalian- reminder gitu Ya, ya. reminder aja kalian Dan kan yang- pasti. Iya, dan yang kan, kangen-kangen itu. Ya, kalian kan pasti seneng ngelap kan ya. Udah Bis- pernah mecahin beker, udah pernah mecahin buret? Pernah. Oh ya, bagus. Kalian sudah Lulus kompak. jadi Kak ya. Ya, udah lulus berarti. Oke, Ya. dan nah tanpa sebenarnya Kak Wisnu sudah nggak sabar banget nih buat melakukan stand up comedy Mungkin gitu. topinya nih bisa dibuka nggak ya? Topinya biar lebih jelas gitu lah. Oke. Apa nih? Ini ada Jangan buka di sini, jangan buka di sini. Enggak. Bahaya. Ini di depan ribuan orang loh. Oke. Aman berarti aman. Aman ya. Oke. Ini sekalian ya saya Yap. mau endorse saja. Oke, ya. tuh Karena- ada iklan sponsor berarti di sini Kak ya. Karena saya apoteker juga perlu duit buat makan ya Nah, per bulan benar ya. banget. Jadi saya butuh endorse seperti ini diperbanyak. Yap. Oke. Jadi saya nih, tuh bagus kan topi saya? Tuh apa namanya nih? Educated.
license drug dealer. Waduh. Kita ini drug dealer bro, Yap. tapi terlicense nih, udah Oke, terdaftar. jadi bahasa gaulnya itu drug dealer Kak ya? Ya, Bukan- ini dibuat ya, ini Oh, dibuat bukan tukang obat Kak ya? Oh bukan, Bukan. bukan ya. Kalau Oke. tukang obat silahkan aja cari Iya. sendiri. Soalnya Dimana-mana. banyak yang nanya ke saya tuh, kamu tukang obat ya? Gituin Kak. Oh, tukang obat? Oh jadi saya jelasin, jadi saya drug dealer gitu berarti ya? Iya, drug dealer. Karena kita dagang obat. Bener, dagang obat Iya, ya? kita dagang obat Oke, sebenarnya ya. Yap. Oke. Nah ini dari, ini enggak jadi endorse nih. Tar, tar, tar dulu. Iya, lanjut Nah dulu. ini ya, ini dari Ruang Apoteker. Ingat kawan-kawan, oke? Ya, Ruang Apoteker cari Ruang Apoteker di Instagram, iya, oke? yang kemarin jadi runner up gini kayak the most inspiring community di Wuh, AYPG Summit. Ingat ya, udah inspiring loh. Oke. Ya. Jadi tolong follow. Itu ada banyak manfaatnya loh. Benar-benar sangat bermanfaat banget. Sangat kayak gini ya. bermanfaat info-info kesehatan. Mungkin akan ada jadi iklan-iklan obat kuat mungkin. Bisa pastinya. jadi ke depan. Bahkan mantap. Yap. Oke, follow Ruang Apoteker, banyak merchandise bagus. Ya. Oke, terima kasih Ya. untuk ini dan akhirnya sepertinya sudah kita mulai saja ya. Sepertinya teman-teman dan Kak Wahyu Kak Wisnu sudah udah kebelet nih buat ngejelasin jokes-jokesnya juga kayak. Udah banyak undang-undang Udah banyak undangnya. Kalau gitu waktu dipersilakan. Udah MC cepet, dah banyak kamu di kamera. Ntar lu. Oke, selamat malam semuanya. Halo. Nama saya Wisnu. Saya apoteker lucu. Udah dilihat dari ini kalau saya mau maju ke depan maju saya nih. Ini namanya apoteker lucu tuh. Nah, ini apoteker lucu. Nih gambarnya ini seperti ulet ya sebenarnya, bukan ular. Ini niatnya maunya ular gitu loh, ular. Tapi lihatnya kayak ulet punya lidah gitu loh. Maunya sih ya karena saya tuh agak ya buaya lah saya sebenarnya. Maunya sih buaya gitu loh. Buaya ada lidahnya gitu loh, melet gitu kan. Jadi ya udah, saatnya perkenalan ya. Nama saya Wisnu, saya dari Bali, lulusan apoteker dari UNUD. Itu mana nih yang UNUD, tepuk tangan dulu. UNUD yang kampusnya terdiri dari 2 bagian wilayah yang sangat berbeda. Yang satu di Denpasar, pusat kota, yang satunya di Bukit Gurun Pasir. Ya, itulah kalau kalian nggak tahu UNUD ya sana, coba aja jalan-jalan ke Bali lihat UNUD. Jadi saya ini apoteker lucu ya. Ya bisa dibilang lucu-lucu dikit ya. Kalau misalnya KIE sama pasien ya kadang-kadang suka melucui. Misalnya ada pasien datang ke apotek, by the way saya di apoteker pelayanan ya. Jadi di apotek ada pasien nanyain, Pak saya suka pusing ya, obatnya apa? Nah karena saya suka bercanda kan, oh Bapak suka pusing? Kalau suka ya lanjutin saja, ya udah, gitu loh obatnya. Jadi ya karena saya cuma bercanda aja, jadi ya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita nih, gimana ya? Kalau kita nih zaman sekarang nih harusnya sesama orang ya, kita nih harusnya bisa saling mengenal. Karena zaman sekarang itu orang itu nggak mau saling mengenal, pengennya saling tahu aja. Beda dengan zaman dulu, kalau orang zaman dulu kalau pengen tahu sama seseorang harus kenalan langsung sama orang itu. Ya kan? Kalau zaman sekarang itu beda. Mereka itu pengennya nggak mau saling kenal, itu pengen tahu. Makanya karena itu kan zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang. Nah misalnya nih, kalau mau SMS cewek, kalau kita SMS cewek kan pasti kan leh kenal nggak? Pasti gitu kan? Nggak mungkin nggak leh tahu kan? Apalagi leh uga nih, kan nggak mungkin. Makanya kalau misalnya kita mau kenalan sama cewek gitu kan harusnya kita dengan pendekatan, harus kenalan dulu, bukan mencari tahu, bukan stalking, bukan ghosting. Nah ini banyak sekali yang ghosting seperti dia. Jadi kalau misalnya kita udah kenal sama seseorang pastilah tahu. Misalnya kayak saya ini ya, kalau misalnya saya kenalan sama orang ini misalnya ini juga ada teman saya ya Angga, itu teman Angga yang kebetulan jadi wakil anggota YPG kan, YPG Bali. Nah, pada ini Angga ini saya sudah tahu dari SMA. Dia kan satu SMA sama saya. Dia ini sebenarnya dia ini adalah ketua marching band dulu
Nah, kalau misalnya Kurtua Marching Band itu kan dia kan udah pasti udah advance dengan musik gitu loh. Mungkin Ahmad Dhani kalah sama dia. Dia itu juga dulu tuh, dia tuh ketua loh, ketua marching band, dia tuh pintar organisasi. Itu sudah jelas. Nah, pada saat akhir-akhir ini dia juga di apoteker, dia tuh sering ngedit video. Nah, kalau misalnya udah pintar organisasi, pintar musik, pintar juga bikin video. Nah, kalau misalkan udah pintar musik, bikin video organisasi, kalau misalnya dia udah nggak jadi apoteker, dia itu ya bikin agensi musik. Nanti kalau misalnya dia namanya Angga Cahari Putrawedana, nanti dia bikin agensi namanya ACPW. ACPW Entertainment. Nanti talentnya disuruh buka farmakope, nulis resep, baca tulisan dokter. Nanti kalau misalkan nih ya udah mau tampilkan dia mau debut. Nah nanti kalau misalnya debut MV-nya, kau bidadari jatuh dari surga digerus dulu. Nanti kayak gitu bro. Itu kalau misalkan kita punya teman seperti itu ya kita dukung dong. Kan punya ya sampingan lain lah dari apotek kayak gitu. Nah kalau misalkan tadi kan udah ya karena saya dari UNUD ya. Untuk by the way karena saya tuh agak jauh ya dari UNUD ya sekitar 20 km lah jarak saya dari UNUD. Nah karena di UNUD itu panas, jadi karena di Bali itu juga kalau misal panas terik banget. Jadi kalau misalkan ini beneran ya, ini true story. Kalau misalnya saya ini kepanasan banget kalau di jalan, saya tuh biasanya ngadem bukan di Indomaret atau di mana apapun, saya tuh ngademnya di ATM. Tahu kan gerai ATM itu yang AC-nya tuh sejuk banget, itu enak banget loh. Kalau misalnya ada berpergian jauh terus kepanasan, coba deh di ATM tuh, dingin kali, ini enak banget. Jadi saya pernah nih ke ATM. Nah ke ATM ya depannya B, belakangnya A, ya bisa apa aja kan. Nah saya kan cuma ya namanya juga karena kepanasan kan, ya udah ngadem aja. Ya, tapi saya diem, nggak ada ngapa-ngapain. Saya cuma ngelihat, saya pura-pura neken tombolnya. Nah pada saat saya neken tombol-tombolnya itu, jadi kan random aja ya, karena kan ada apa-apa kan. Nah, karena saya tujuannya hanya ngadem aja, saya iseng ngelihat ke belakang. Baru saya lihat ke belakang, orang sudah ngantri banyak. Udah ngeliatin gitu loh. Nah, ini kan kaget ya saya kan gitu. Mungkin orang yang di belakang pasti ngiranya kan kayak gini, berarti orang di depan ini lagi transaksi miliaran rupiah, makanya agak lama kan gitu. Oke, waktu itu ya karena saya malu ya udah saya pergi aja gitu loh. Jadi ya kan saya nyari tempat AC yang lain. Kayak kalau misalkan udah tahu seperti itu, kayak udah masuk ke UNUD gitu misalnya udah ke kampus, ya tambah panas lagi kan udah nggak ada AC dan segala macam kan, ya belum ada fasilitas yang bagus lah kayak gitu. Jadi kalau misal jadi kalau saya ini ya, ada satu hal yang sebenarnya yang saya cermati itu di Indonesia, itu banyak banget yang aneh. Ini salah satunya seperti ini. Kadang kita tuh ngerasa nggak perlu membela orang yang sepatutnya harus dibela, itu nggak perlu. Tapi kita repot mati-matian untuk bela orang itu. Nah, jadi gini, ini fenomena-fenomena kayak gini ini udah ada kayak kasus yang kemarin aja deh. Kalian tahu kan kasusnya yang Lex sama K-popers itu, ya kan? Yang memplagiat MV dari EXO itu. Nah, jadi kalau misalkan nih kita tuh ngefans sama seseorang gitu, itu tidak usah terlalu barbar gitu loh. Kalau misalnya mereka ada fanfest, Anda nonton langsung, melihat dia tanda tangan, apa faedahnya kan kayak gitu. Kalau cuma mau ngeliat dia ganteng aja, ya udah tinggal foto cepet, taruh kantong kan gitu. Nah kalau misalkan seperti ini kasusnya Yonglex ini agak rumit ya sebenarnya. Nah karena yang bagi yang nggak tahu ya, ini kasusnya Yonglex sama K-pop ini. Jadi Yonglex itu punya bikin dia MV itu Raja Terakhir, tapi ngeplagiatin MV-nya dari EXO yang judul lagunya Lead. Nah ini kan, ini sebelum di take down, ini komennya banyak banget. Ini komen-komennya yang sebelumnya saya ngeliat itu ya, ini komennya banyak banget yang, wah itu kalau udah sumpah serapah dan segala macam itu pasti ada di sana. Dari
konten sampah. Wah, habis itu goblok banget. Ngapain sih memplagiat MV orang, nggak kreatif. Wah, ada lagi nih di Twitter lagi. Di Twitter saya search coba kasus Yonglex Lay EXO. Nah, itu lebih barbar lagi. Ada yang bilang nama binatang, ada yang bilang nama sumpah dan segala macam, ada yang nama dan segala macam. Tapi ada satu tweet yang mencuri kesempatan, yaitu OL Shop. Dia nulis dong, aduh ini trending, apa namanya, jual aplikasi premium YouTube, premium Netflix, premium View, premium YouPorn, YouTube, dan segala macam. Itu loh. Makanya ini nih OL Shop ini kan mencuri kesempatan, kan gitu. Jadi di saat semua ngomong hujat, masuk ada OL Shop-nya. Lagi dari bawahnya ada lagi peninggi badan, pelangsing tubuh, pembesar penis. Kan enggak tahu kan kita, kan seperti itu. Gitu loh. Jadi fenomena-fenomena ini ya kita gini loh. Maksudnya kalau misalkan kalian itu sayang sama idola kalian gitu, jangan dong kayak gitu. Ini untungnya Yonglex tidak menuntut orang-orang yang menghujat dia. Nah kalau misalnya nih dia ngelapor kalian siapapun lah ngelapor, ini kan beritanya ada tuh, yang ngelapor tuh adalah anak kecil. Ini anak kecil loh ngomong kayak gitu. Dia mengidolakan, idolanya dia seperti dewa. Tapi waktu sudah ada yang dikit malah langsung barbar, langsung sumpah serapah gitu. Ini ya kalau misalnya Yonglex ngepenjarain orang-orang ini karena undang-undang ITE, apakah Lay EXO mau jenguk kalian ke penjara? Kan enggak ya. Enggak mungkin juga kan Lay EXO kalian di penjara nih, kalian di penjara terus Lay EXO datang bawain kimchi buat kalian. Kan enggak mungkin. Gitu loh. Jadi kalian itu kalau mau mengidolakan idola itu tolong jangan barbar ya. Kalau misalnya ya sewajarnya aja, kalau mau simpen. Kalau misalnya ada haters report aja gitu loh, ada tombol report, nih titik 3, nah report selesai gitu loh. Jadi tolonglah jadi yang cerdas gitu loh, netizen cerdas. Juga ada juga netizen Indonesia. Ini sebenarnya ini miris sekali ya. Karena sebenarnya tuh Indonesia tuh masih darurat literasi ya. Nah kalau yang bagi nggak tahu literasi itu apa, itu adalah kemampuan membaca menulis, kemampuan juga untuk mengolah informasi dan bercakap hidup. Nah dari situ aja kita sudah melihat kan maksudnya literasi itu apa. Nah kalau misalkan kenapa sih saya bisa yakin Indonesia itu darurat literasi? Coba cek aja, lihat komen-komen post-post di Instagram kan. Misalnya nih, ada, kalian tahu Pandji Pragiwaksono kan? Nah yang pecinta kucing itu. Yang suka nyinggung-nyinggung kan. Nah di komennya itu kan dia kan lagi bikin world tour stand up comedy. Nah jadi waktu stand up comedy kan harusnya ada di tahun 2020, cuman karena COVID dia jadikan di 2021. Nah pada saat di 2021 dia membuat protokol kesehatan bagaimana sih nanti kalau misalnya di acara event tersebut, kalau misalnya mau masuk itu kan harusnya ada apa, misalnya pakai masker, bawa tumbler sendiri. Nah ada nih, ini sudah terpampang jelas di poster pengumumannya, kalau misalkan mau masuk acara event itu harus melampirkan minimal 3 hari tes PCR atau antigen atau sudah divaksinasi. Maksudnya divaksinasi ini yaitu sudah 2 kali vaksinnya. Jadi antara interval 2 minggu sudah 2 kali vaksinasi itu boleh dipakai. Nah menyertakan sertifikatnya. Nah ada nih di komennya pas di postingan itu ada yang ngomong, Bang kalau misalnya saya sudah divaksin boleh ya saya lampirin PCR antigen. Ya Anda kalau belum baca ya jangan kayak gitu dong goblok. Kan gitu. Gitu loh. Kalau misalnya nih ini sudah tertera atau itu artinya boleh pilihan, boleh kamu yang ini, boleh yang PCR, boleh yang gini, yang sertifikat kevaksinasi, kan gitu.
Makanya kalau misalnya baca juga, nah ini lagi satu nih ya. Ada misalnya nih tiket WSYDN, presel 1, presel 2 kan gitu. Nah di sini sudah ada WSYDN, sudah diterangkan bahwa WSYDN atau Wong Suyudan itu adalah tiket untuk early bird kayak gitu loh. Itu cuma nama aja. Di bawahnya ada yang nanya, WSYDN itu apa ya bang? Ini kalau udah misalnya ada lagi nih yang ngomen tuh udah mau ada goblok kayak gitu. Makanya udah gimana ya? Itu sudah tertera jelas. Kenapa harus ditanyakan lagi? Ada yang nanya venue di mana? Padahal udah jelas di Gong Perdamaian Dunia. Ada yang nanya, emang ini di mana ya? Itu kan nyebelin ya. Untungnya si Panji maulah kontrol sama audiensnya. Coba. Kan itu kan baru yang ini ya. Ya jangan ada jauh-jauh deh. Misalnya di acara malam-malam ini aja dah. Ini saya baru dapat info dari panitia. Ini kan kalian udah dikasih tahu nih ada beberapa oknum ya. Ya saya bilang oknum ya. Oknum bukan semua, bukan kalian, oknum. Ini ngomong dia. Kan di poster sudah jelas, udah dikasih pengumuman bahwa penutupan pendaftaran itu jam 12 WIB gitu loh, ya. Ternyata lagi 2 jamnya ada yang nelpon. Mbak, ini pendaftarannya gimana ya? Sudahlah. Udah tahulah apa yang akan saya. Lagi 3 jamnya lagi ada yang nanya. Pendaftarannya di mana ya? Lagi 5 jamnya ada yang nanya. Ini acara di mana ya? Wah. Ini tolong ya, ini sudah ada pengumuman bahwa sudah ditutup. Kalau sudah ditutup, iya Anda jangan ikut acaranya dong. Gitu loh. Makanya dari awal kalau ada pengumuman itu loh. Makanya kalian itu kalau mau jadi yang cerdas tuh lihat dulu pengumumannya. Ini ada pengumuman nih poster. Baca dulu, scanning dulu. Barcode-nya di scan loh. Masa kalian nggak bisa nge-scan pengumuman kayak gitu nih. Pengumuman ini, acara ini, tanggal segini, ini ada ini. CP-nya ada di sini. Kalau kalian mau nanya ya jangan CP-nya, jangan di komen. Kalau di komen kan belibetan gitu loh. Makanya kalau udah ada CP, udah ada tanggal, berapa SKP-nya gitu loh. Makanya kalian tuh harus bisa gitu loh. Tolong itu ini dah yang menyebabkan Indonesia udah literasi. Jadi kemampuan membaca kita tuh masih kurang. Padahal sudah tertera jelas seperti itu. Ada juga yang kalau misalnya kemampuan literasi, mungkin kalau yang ada di pelayanan, mungkin nggak tahu. Ini saya ada kasus bukan aping saya, AA saya sih sebenarnya. Ini dia nggak tahu ya, mungkin dia kurang edukasi atau lagi mabuk kan nggak tahu ya. Jadi dia nih gini loh, ada pasien, dia udah menderita, udah pakai antiplatelet. Tapi kalau nyeri karena dia mah gitu loh. Kan kalau makan cuma 2 aja paracetamol terus lekosip kan gitu. Ya kalau misalnya orang yang logis ya, masalah kayak kita kan pasti kita kasihnya paracetamol dong. Ya, kalau sama saya dikasihnya selekosip. Nanti kalau selekosip kan dakdikduk meninggal kan infak miokard, kan nggak tahu kita. Itu loh. Makanya hati-hati gitu loh. Makanya kalau misalnya ada brosur, kalian kan habis nerima obat, baca brosurnya. Oh ini peringatan di sini, oh ini di sini gitu. Oh dosisnya segini. Kadang juga ada yang dosisnya juga kadang nggak ada yang sesuai kan, diminum sesuai kebutuhan. Nah juga ada nih yang 2 kali sehari. Karena juga mikirkan kalau 2 kali sehari itu kan artinya setiap 12 jam. Kadang ada yang ngomong juga pagi sama sore, bro. Kalau misalnya pagi sama sore, kasihan gitu loh. Ya sembuh sih sembuh, ginjalnya copot dong bro. Kayak gitu, kasihan. Jadi kalau misalnya seperti ini kasus-kasusnya gitu loh, inilah yang menyebabkan darurat literasi gitu loh. Ya, jadi untuk teman-teman jadi lebih logis saja, oke? Nah, terus kalau misalkan nih, nah itu kan darurat literasi nih. Nah, kalau kita mau ada di zaman, ya kan kita kan sekarang udah masuk ke fase kita tuh di zaman corona ya. Nah ini kan zaman-zaman yang nggak enak banget. Dari udah merayakan ulang tahun COVID setahun loh. Mau tepuk tangan dulu yuk, tepuk tangan dah. Ulang tahun loh COVID loh. Aduh.
Mantap. Udah nggak usah dikasih kue, biarin aja. Oh, virus nggak takut kue. Nah kalau misalkan kita, itu loh, kalau zaman corona itu kan sekarang banyak sekali loh marak wirausahaan berjamuran. Ada usaha ya clothing, ada usaha angkringan, ada usaha, nah ini paling banyak nih, ini warung kopi. Nah kalau misalkan warung kopi itu kan banyak banget ya nama-namanya unik nih. Nah kalau misalnya kita warung kopi nih, nah misalkan gini. Kalau misalnya ada warung kopi nih, warung yang unik, jangan dah yang kita sering aja minum, warung kopi sowe deh. Kalau ditambah A di depannya kan nggak enak ya. Weh kamu mau kemana? Weh aku mau ke warung As, weh gitu. Masa kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi ada lagi nih, ada kopi kenangan. Nah niatnya nih kopi kenangan itu kan kopi yang membangkitkan kenangan-kenangan masa lalu. Nah ini kalau teman-teman kita yang broken home kan nggak enak ya. Kalau misalnya nih, ada teman kita yang broken home, kita ajak minum kopi, kita beli kopi, terus dia minum kan seruputan pertama, kan gitu kan. Mamaku ditonjok, aku ingat mamaku ditonjok, aku ingat mamaku ditonjok. Jadi dia keingetan gitu loh mamanya ditonjok. Terus temennya nanyakan, oh berarti kemarin aku ketemu sama ibumu, itu bukan blush on berarti ya yang ungu-ungu itu ya. Kan gitu kan, jadinya nggak enak gitu loh. Seruputan kedua, itu kan minum talak 3. Wah, dia inget momen-momen talak 3. Ini momen dia ke pengadilan, lebih ingat dia ke pengadilan daripada ke mall, ke time zone, main-main tinju-tinjuan. Nah, kalau misalkan kita nih, kita juga dari banyak pasien, juga karena di pelayanan ya, banyak banget. Kalau misalnya yang ada pasien nanyain obat, tapi warnanya doang. Itu sebel ya. Misalnya ada yang datang, permisi Pak, saya mau nyari obat nyeri, tapi warna tabletnya merah apa ya? Oh, saya tanya balik, itu apa ya warna bungkusnya? Warna bungkusnya sih, nah kita kan makin bingung kan. Nggak mungkin kan kita robek satu-satu nih, robek. Oh ini kuning, robek. Oh ini putih, oh robek. Ini warnanya hitam, kan nggak mungkin kan. Gitu loh. Kita nanya merah obat nyeri nggak tahu, kuning obat pusing nggak tahu. Ada bapak-bapak nanya, Pak ada obat biru nggak? Tapi itu obat kuat. Oh sini Viagra Slet. Nah, udah Viagra nih, omset naik, mantap. Itu gini ya, sponsor orang lain ya, oke. Oh sorry. Hexafarm mantap. Hexafarm mantap. Ayo beli semua yang stripannya warna biru. Hexafarm mantap. Metformin, Glimepirid yang warna biru semua. Mantap. Semua mantap ya. Itu aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Yap. Bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk stand up comedy dari Kak Apoteker Wisnu. Dan Keren banget sih ini tadi dari tadi saya ketawa-ketawa di belakang Kak. Ini nih yang sangat-sangat ini banget kan. Banyak banget keresahan yang di hati Kakak ya, dari dari Leh Uga, dari Yonglex, dari semuanya. Kak Angga. Mungkin nanti penasaran orang-orang di rumah siapa tuh Kak Angga yang akan membuat agensi Angga CPW gitu ya. Angga ACPW. Nanti saya mau ACPW. joinan di perusahaan itu Kak. Oke. Dan juga saya setelah berpikir-pikir ya Kak ya. Jadi lumayan banget ya kalau KIE Kak ya, kepada ke pasien itu kan nggak semuanya masuk tuh ya. Kalau disampaikan dengan cara stand up comedy itu keren juga kayaknya. Keren boleh banget juga ya. Jadinya langsung masuk gitu. Kayak tadi apalagi marahin orang pendaftaran tutup masih ikut-ikut kan. Itu ngena banget. Dan itu bisa jadi cara baru sih buat kita sebagai apoteker berinovasi mungkin ya. Mungkin yang sudah KIE seperti biasa. Buat pesan-pesan kalian ya, kalau misalnya kalian lagi sekali seperti itu, muhasabah diri kalian. Ingat ya, bakal baca pengumuman yang benar. Oke, ini kok kayak Bang Nafi itu, tau nggak Bang Nafi yang dulu? Apa tuh? Ada dulu zaman-zaman. Oh ada ya. Iya, yang kayak gini. Oke. Mungkin mau nanya nih sedikit, kenapa sih Kak Wisnu tuh mau jadi stand up comedy? Kenapa? Iya, ini side job atau bagaimana Kak? Kok side-sidean atau bagaimana? Karena saya butuh uang ya. Oke. Saya juga butuh side job. Ya, gaji saya nggak bagus. Oh iya. Ya nggak seperti ya Atta Gledek. Yang kemarin nikah, didatangin presiden, saya juga mau loh. Didatengin siapa Kak? Pak Yan? Oh iya, salah. Ya minimal Pak PD Pak lah. siapa? Oh iya.
Pak BD. Ada Pak PP sekalian? Nanti kita undang boleh silahkan. Oke. Wih, mantap. Iya. Exava Oke. mantap. Iya. Kalau mau endorse hubungi saya. Iya. Jadi kalau mau menjalin kerjasama bisa ada di bawah ini ya informasinya. Nah, rekan-rekan apoteker sekalian. miskin gak punya biaya. Oke. Ya nanti pelan-pelan. Semangat Oh, ya, ya. buat karir sebagai stand up comedy. Ya, ini semua side job aja ya, jangan Ya. tersinggung. Kadang biasa ada yang tersinggung banyak. Iya. Ya. Ini Baper kayak baper juga Ya, ya. baper Baper ya, gitu. baper ya. ini juga ya. Ya Apa, udah Kak? deh, nggak usah. Udah berarti. Oke, terima kasih sekali lagi Ya, Kak Wisnu ya. atas tadi lelucu-lelucunya. Oke. Walaupun tidak lucu juga. Ya, saya mau lucu. pamit dulu Oh, ya. ya, baik. Oke. Saya udah mau pretes Oh soalnya. iya, ya. oke. Biar kata telat tadi ya. Ya, soalnya Oke. dimarahin Asdos nanti mau. Oke. Selamat praktikum ya. Iya, Untuk oke. ulet siapa ini? Ular atau apa nih? Oh, ular. Kok Ular. nggak sesuai ya kayaknya gedean. Badannya nggak cocok ya kalau ada. Gedean ininya ya. Apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Selamat. Oke, terima kasih, Kak sekali lagi Kak Wisnu. Wardana. Wardana dengan Keren stand up banget. comedy. Oke. Oh iya lupa. Oh iya lupa. Oh iya benar. Ampun kak. Jadi di sini prokes tuh benar-benar terjaga kawan-kawan. Jadi dengan malam amal ini prokesnya saya lebih sadar akan prokes jadi ya di sini. Keren banget. Selalu Yap. mengkantongi hand sanitizer Benar. kemana-mana ya. Dan Mengingatkan ini kita. hand sanitizer-nya ekstrim loh gede ya. Iya mungkin menyesuaikan lah Benar Kak dengan Hendra. badan berarti ya. Saya nggak bilang ya begitu bisa. ya. Oke, bisa bilang. Oke, Oke. selanjutnya nih kita Benar. akan Yap. kedatangan Oh, kedatangan. perform Benar. selanjutnya